Bang, coba PC budget 10-11 juta. Untuk casing udah ada anggarannya sendiri, tidak termasuk di budgetnya tadi. Oke, mari kita buat PC 10-11 juta. Yang pertama, untuk prosesornya kita menggunakan AMD Ryzen 5 7500F seharga Rp2.639.000. Kenapa kita pakai ini? Ini adalah prosesor yang hemat daya banget. Untuk TDP-nya hanya di 65 watt. Kemudian dia sudah menggunakan soket AM5, jadi ini DDR5 tentunya. Dan kita pasangkan dengan motherboard dari ASRock B650M HDV seharga Rp1.985.000. Ini motherboard sudah bagus banget. Bagian backplate-nya dia sudah terpasang seperti ini, jadi terlihat lebih rapi dan terlihat lebih mahal begitu ya daripada kalau misalnya kita pasang dari yang dari Seng itu. Motherboard ini sudah support PCIe Gen 5, kemudian dual channel DDR5. Dan untuk VGA-nya kita menggunakan ASRock Radeon RX 6600 8GB seharga Rp3.493.000. Ini adalah GPU terbaik untuk gaming di harga 3 jutaan. Kalau misalkan kita mau pakai RTX 3060 ataupun 4060 itu harganya masih di atas 4 jutaan semua. Dan kalau misalkan kita paksa pakai 3050, performanya jauh di bawahnya ASRock Radeon RX 6600 ini. Kemudian daripada itu, untuk tampilan Radeon RX 6600 ini juga lebih bagus karena dia tampil dengan ukuran yang secara dimensi dia besar gitu ya, bongsor gitu. Meskipun dual fan tapi ini gede, jadi tampak gagah kalau misalkan kita pasangkan di case PC kita gitu ya. Nah, untuk port yang kita dapatkan ada 3 buah port DisplayPort dan 1 buah port HDMI. Ini tentunya cukup bagi kita kalau misalkan kita mau pakai multi monitor gitu. Kemudian untuk PSU yang direkomendasikan untuk menyuplai daya RX 6600 ini cukup dengan PSU 500 watt saja, dan untuk power konektornya dia di 1x8 pin. Jadi ini termasuknya ya yang nggak begitu rakus dengan daya gitu ya. Kemudian untuk RAM-nya kita menggunakan Gale DDR5 di 32GB dual channel seharga Rp1.610.000. Lalu untuk SSD-nya kita menggunakan MSI Smartium NVMe PCIe Gen 4 di 500GB seharga Rp695.000. Penampilannya seperti ini, ada heatsink-nya. Jadi ini udah cukup ganteng. Untuk bacanya diklaim dari MSI itu di 3.600 MB per detik. Sementara untuk tulisnya di 2.300 MB per detik. Ini udah cukup oke kalau misalnya kita mau pakai untuk install beberapa game gitu ya. Karena 500GB itu ya sedikit gitu. PSU-nya kita gunakan dari Montech Beta 550 watt 80 plus bronze harga Rp703.000. Ini kabelnya udah flat, sudah tersertifikasi di 80 plus bronze. Memang belum modular, tapi ini udah cukup lah ya. Kalau misalnya kita lihat harganya, dia di 700 ribuan saja. Dan supaya budgetnya juga pas juga. Dan yang terakhir untuk PC coolernya, kita menggunakan PC cooler Paladin EX400 Black seharga Rp262.000. Bang, kenapa nggak pakai stock cooling aja? Enggak, karena stock cooling itu saya nggak pernah suka gitu ya. Dan memang performanya itu kalau misalnya kita bandingkan dengan performa dari PC cooling third party atau pihak ketiga seperti ini, maka ya stock cooler itu akan terhempas jauh gitu ya. Untuk pembelian prosesornya kita beli AMD Ryzen 5 7500F yang tray gitu. Tray ini berarti tanpa stock cooling gitu ya, dan ini harganya lebih murah. PC cooler Paladin EX400 Black ini di 262.000. Ini sudah 4 heat pipe dan fan-nya 12 cm. Tentunya ini sudah cukup banget untuk menghandle panas dari 7500F, dan jika di total maka untuk rakyatan PC kali ini itu senilai Rp11.387.000 tanpa casing begitu. Jadi sesuai dengan requestan dari Jingga Taruna untuk PC 10-11 juta tanpa casing, karena dia udah punya casing sendiri. Racikan PC-nya adalah seperti ini: AMD Ryzen 5, ASRock B650M, RX 6600, RAM 32GB, SSD 500GB, dan PSU 550 watt serta PC cooler Paladin EX400 Black. Seperti itu, semoga membantu. Bagi kalian yang mau dibuatkan list rekomendasi PC-nya, tuliskan saja komentar di kolom komentar di bawah. Nanti akan saya bantu buatkan rekomendasi part PC yang akan kalian pakai gitu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.